Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina at-ta'allum wat-ta'lim ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa zidna ilma birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Yang saya muliakan para alim, para ulama, para asatid wal ustadzat, hafizakumullahu ta'ala wa ra'akum. Yang saya muliakan segenap takmir Masjid Nurus Sa'adah yang mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan dalam memakmurkan Masjid Nurus Sa'adah. Yang saya ta'zimi, saya muliakan, yang begitu saya cintai, Bapak Ibu jamaah salat subuh di Masjid Nurus Sa'adah, yang mudah-mudahan kita semua diridhai Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita berbagai limpahan karunia nikmat-Nya. Nikmatul iman, nikmatul Islam. Allah gerakkan hati kita untuk kembali hadir di masjid, di tempat yang mulia, di rumahnya Allah Subhanahu wa taala dalam rangka salat subuh dengan berjamaah, dalam rangka mengerjakan perintahnya, dan kita teruskan dengan i'tikaf dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan hidayah yang Allah berikan ini diberikan istiqamah hingga kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dulu ketika saya masih di Hadramaut di Yaman, itu ada cerita dari saya. Biasa kalau menjelang subuh itu ada ngaji tafsir. Itu guru kita Al-Habib Ali bin Abdul Qadir Al-Habasyi. Beliau menceritakan bahwa ciri-ciri nanti umat Islam bisa merebut Al-Aqsa itu diantaranya ketika sholat subuhnya itu sudah ramai seperti sholat Jum'ah. Dan itu pernah disampaikan juga oleh kawan yang pernah ke sana, pernah ke Israel, ke Al-Aqsa. Mereka sholat di masjid. Waktu itu ada rombongan dakwah lah begitu di daerah dekat Israel. Kemudian yang aneh, ada orang Yahudi itu setiap pagi nengok ke masjid, nengok pulang lagi, nengok pulang lagi begitu. Sampai suatu ketika dipanggil sama jamaahnya, "Pak, ada apa kok bolak-balik nengok pulang?" Oh begini, dalam kitab kami, kata mereka, itu ketika nanti umat Islam sudah berbondong-bondong ke masjid sholat subuh, maka waktu itulah umat Islam sudah dipasrahi oleh Allah untuk memegang Al-Aqsa. Jadi Al-Aqsa akan jatuh di tangan umat Islam. Itu sama ya seperti yang disampaikan juga Syekh Adnan Rantisi. Pernah beliau hadir di Masjid Mafaza. Itu beliau mengatakan bahwa Al-Aqsa itu adalah mi'yar, adalah barometer iman kaum muslimin. Kalian tidak usah hadir ke Gaza untuk ikut berjuang dengan Hamas, karena
Syaratnya menjadi pejuang di sana itu adalah hafal Al-Quran dan seterusnya. Nggak mampu kalian. Sebagaimana tetap di sini jamaah dihidupkan, subuh diramaikan, Qur'annya ditegakkan, dibaca, diamalkan. Itulah nanti ketika umat Islam sudah bisa berbondong-bondong untuk mengamalkan agama Allah Ta'ala, waktu itu umat Islam sudah layak untuk diberikan amanah Masjidil Aqsa. Sudah bolak-balik pindah tangan kurang lebih 27 kali Al-Aqsa itu. Maka ini mudah-mudahan ya, hadirnya kita di tempat ini membuat Allah ridho kepada kita. Di samping juga untuk keberkahan dalam kehidupan kita, kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man shallal 'isya'a fi jama'atin faka'annama shalla nisfal lail wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla al-laila kullah." Siapa yang salat Isya dengan berjamaah seolah-olah dia salat separuh malam, salat sunnah separuh malam. Dan siapa yang salat subuh dengan berjamaah, Isya'nya berjamaah, subuhnya juga berjamaah, seolah-olah salat sunnah sepanjang malam. Nah, mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomah oleh Allah sampai husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah untuk Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah kita kepada keluarga beliau, para sahabatnya. Semoga kita semua diberikan taufik oleh Allah untuk bisa mengikuti langkah beliau dan pada akhirnya mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para guru yang saya muliakan, ini saya sudah minta izin ke Ustadz Karseno tentang topik kita pada hari ini yang semestinya kita akan membahas mengenai fikih ya. Pada bab tayamum kita akan membahas insyaallah, apalagi sudah dikasih bendera begini nih. Ini ada bendera Palestina. Ya, saya nggak tahu ini tujuannya apa ini. Ada isyarat mungkin. Baik, kita akan bahas mengenai keutamaan Al-Quds ya. Keutamaan Masjidil Aqsa, dengan harapan kalau kita tahu keutamaan, tahu fadilah, maka akan tertanam dalam hati kita itu suatu tanggung jawab bahwa ini adalah tempat yang mulia, tempat yang Allah muliakan, yang menjadi tanggung jawab kita semua umat Islam untuk menjaganya. Maka kita akan bahas ya sedikit mengenai fadhail Masjidil Aqsa, keutamaan Masjid Al-Aqsa. Karena jangan sampai kita membela Palestina itu angin-anginan. Di awal sangat banyak, sebulan sepi, surut begitu ya. Padahal mereka para mujahidin itu masih sampai saat ini masih berjibaku ya untuk kemerdekaan Palestina dan Al-Aqsa. Sudah 40 hari lebih ya perang. Saya kabar itu kalau seandainya Mesir itu perang, itu kekuatan tentaranya itu hanya 3 hari. Ini pasukan Hamas ini Allah beri kekuatan, mereka bahkan mengklaim bisa kuat 6 bulan untuk perang. Sudah diboikot sana sini, makanan dan lain sebagainya, tapi itu nusratullah. Dan sejak zaman dahulu kala umat Islam itu kalau kita renungkan dalam Al-Quran, sejarah, tidak pernah menang itu dengan senjata atau dengan pasukannya, tapi murni karena nusratullah, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat di perang Badar, berapa jumlah umat Islam? 313, sama seperti jumlahnya pasukan Raja Tolut ketika melawan Jalut, 313 dalam tafsir seperti itu.
Musuhnya berapa musuhnya? Musuhnya kaum kafir Quraisy. 1.000 orang lebih. Senjatanya pun lengkap. Kaum muslimin waktu itu tidak bawa banyak senjata, tujuannya bukan untuk perang. Tujuannya untuk mencegat kafilah dagang Abu Sufyan karena mereka hendak mengambil hartanya untuk mengganti harta mereka yang dirampas di Mekah. Karena kaum muhajirin begitu mereka hijrah dari Mekah ke Madinah, hartanya, rumahnya sudah diambil sama orang-orang kafir Quraisy. Mereka berangkat ke Madinah itu nol, nggak punya apa-apa. Hendak diambillah sedikit itu untuk mengganti yang mereka tinggalkan. Bukan untuk perang, tapi Allah ada kehendak yang lain. Allah ingin menunjukkan bagaimana kekuatan iman kaum muslimin bisa mengalahkan segala materi, segala kekuatan berupa senjata, jumlah itu pun tidak ada artinya. Sampai berikutnya ya, perang Khandaq ya, kaum muslimin dikepung dari segala arah, bahkan dari dalam sendiri orang Yahudi sendiri pun hendak menyerang Bani Quraidah itu, tapi Allah hancurkan. Namun ketika kaum muslimin itu ada sedikit bangga dengan kekuatannya, jumlah pasukannya, itu Allah kalahkan di awal-awal perang Hunain. Idz a'jabatkum kathratukum, ya kan? Ketika kalian takjub dengan jumlah kalian yang besar setelah Fatu Mekah besar, itu kalang kabut. Jadi kemenangan kaum muslimin bukan dengan senjatanya, bukan dengan jumlah pasukannya, tapi melainkan kekuatan iman, tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di perang Uhud juga sama. Kaum muslimin waktu itu awalnya menang, tapi kemudian ketika sebagian ya tidak mengikuti arahan Nabi, maka Allah kalahkan. Jadi ada pertikaian waktu itu sama Nabi, ada 50 orang pemanah yang disuruh untuk tinggal di Jabal Romat. Jangan turun kalian, menang atau kalah jangan turun. Ketika orang Quraisy, orang kafir itu sudah pergi, kalah, mereka menganggap wah ini sudah selesai. Apalagi dilihat di bawah kaum muslimin sedang mengumpulkan harta rampasan, ingin ikut juga untuk mendapat harta rampasan. Turunlah mereka. Kata ketuanya, pimpinannya, jangan turun. Ini perintah Nabi, jangan turun. Nah, kan sudah selesai. Kata anak buahnya, berdebat di situ. Maka Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Ini penting ini. Jadi kunci umat Islam tuh di sini kemenangannya. Wala tanaza'u. Janganlah kalian bertikai. Kalau kalian bertikai, berdebat, kemudian bermusuhan, fatafshalu, kalian akan lumpuh. Wa tadhhaba rihukum, dan akan hilang kekuatan kalian. Jadi itu kalau kita melihat di perang Uhud itu 3 ya. 1, tidak ikut perintah Nabi. Yang kedua, ada pertikaian. Yang ketiga, minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Ada sebagian yang ingin dapat harta rampasan itu, dunia. Jadi niatnya sudah ada sebagian yang ingin dunia, sehingga Allah ingatkan walaupun mereka adalah sahabat Nabi yang imannya paling kuat ya dibanding umat-umat yang lain. Itu karena sayangnya Allah ingatkan kejadian perang Uhud tersebut. Artinya umat Islam itu menangnya adalah karena kekuatan imannya. Saya ingat Taliban itu, Afghanistan itu. Dulu kan diserang oleh NATO ya, Amerika dan sekutunya, dan akhirnya menang juga itu. Walaupun secara matematika, materi, senjata yang nggak ada apa-apanya. Termasuk Palestina sekarang ini. Kekuatan Israel kan kalau di atas kertas ya di atas jumlah mujahidin. Nah, kita bantu doa lah, kekuatan doa. Rasulullah bersabda, ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjata bagi kaum muslimin. Sehingga
Kemarin ya, ketika orang Israel sedang menutup sumur untuk warga Gaza, Allah kirimkan hujan kepada mereka. Ini kan mungkin dari doa-doa dari jamaah Nurul Sa'adah ini Allah terima sehingga mereka Allah beri kemudahan. Baik, para guru yang saya muliakan, di antara keutamaan Al-Aqsa, mengapa ini menjadi hal yang penting untuk kita pelajari? Karena kita sebagai umat Islam punya kewajiban untuk mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk mengagungkan yang perkara yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengagungkannya. Di antara yang Nabi agungkan, yang Allah juga sering sampaikan kemuliaannya dalam Al-Quran, adalah Masjid Al-Aqsa. Keutamaan Al-Aqsa termasuk Syam secara umum itu sangat banyak dalam Al-Quran. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan kurang lebih ada 5 ayat yang membahas tentang keberkahan tanah Al-Aqsa. 5 ayat. Kita akan bahas yang pertama, apa kemuliaannya. Di sini Fadail Al-Aqsa, pertama ini ada satu kitab tentang keutamaan Al-Aqsa. Pertama, Baitul Maqdis khasatan wa biladus Syami 'ammatan ardhun mubarakah. Tanah Syam secara umum ya, tanah Syam masuk ke Syria, Yordan. Kemudian Baitul Maqdis secara khusus adalah tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dasarnya? Ada 5 ayat. Yang pertama Allah berfirman, ini saya ambil satu aja ayat Al-Isra ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ini Allah berfirman, Maha suci zat Allah yang telah menjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW, lailan, di sebagian malam. Dari mana? Minal masjidil haram, dari tanah Masjidil Haram, ilal masjidil Aqsa, ke tanah Masjid Al-Aqsa. Allah berikan sifat tanah Al-Aqsa itu apa? Alladzi barakna haulah, yang mana Allah berkahi sekitarnya. Ini tanah Al-Aqsa, alladzi barakna haulah, yang mana aku Allah, nah itu lit ta'zim ya. Yang kami, artinya kami itu untuk karena Allah Maha Mulia, Maha Agung, itu dengan dhamir na. Bukan Allah itu banyak, bukan, tapi ini Allah Maha Agung sehingga pakai na. Yang telah aku berkahi sekitarnya. Kalau kita melihat tafsir At-Tabari, alladzi barakna haulahu, yang telah aku berkahi sekitarnya, artinya apa? Alladzi ja'alna haulahu al-barakah lisukkanihi, yang mana telah aku jadikan tanah itu menjadi keberkahan bagi para penduduknya. Tanah berkah itu. Fi ma'ayishihim, dalam kehidupannya, wa aqwatihim ya, ada pertaniannya, makanannya, tanamannya dan seterusnya. Itu tanah yang berkah. Kemudian Allah sampaikan haulahu, sekitarnya. Kata haul itu adalah sekitar, tempat yang dekat dengan Al-Aqsa. Kata para ulama, kalau sekitarnya saja mendapatkan keberkahan yang begitu luar biasa, apalagi masjidnya Al-Aqsa yang menjadi sebab keberkahan bagi sekitarnya itu. Kemudian di dalam tafsir Marah Labid, itu tafsir yang ditulis oleh ulama Indonesia, namanya Al-Imam Nawawi Al-Bantani. Itu tafsir itu ada di kitab di Maktabah Syamilah juga ada, dan dikaji bahkan di Mesir Al-Azhar.
Diterangkan Al-Aqsa. Kata Al-Aqsa ini artinya paling ujung, Aqsa. Aqsal lisan tuh di sini. Ya kan? Paling ujung. Kenapa disebut Al-Aqsa? Kata para ulama, Masjid Al-Aqsa disebut dengan kata Al-Aqsa karena tempatnya sangat jauh, paling ujung dari kota Makkah Al-Mukarramah. Ada yang mengatakan Al-Aqsa ini adalah tempat yang paling ujung dari bumi, yang paling tinggi dan paling dekat ke arah langit. Ada yang mengatakan kenapa Nabi itu ketika Allah Isra dan Mi'rajkan, kenapa enggak langsung dari Mekah langsung kepada Allah begitu? Kok mampir dulu ke Al-Aqsa? Kata para ulama, di antaranya itu disebutkan dalam kitab tafsirnya Syekh Nawawi Al-Bantani, supaya tidak muter. Jadi di Al-Aqsa itu lurus ke atas itu ada pintu namanya Mas'adul Malaikah, tempat naik turunnya para malaikat. Itu lurus ke Al-Aqsa. Dari Al-Aqsa ke langit itu lurus. Ada pintu langsung lurus ke atas. Bahkan ada satu riwayat saya pernah baca di sebuah kitab itu, nyawa atau rohnya orang beriman itu kalau meninggal dunia itu lewat pintu ke atas, itu lewat situ. Ada jalur pintu khusus ke atas. Jadi kalau ke Al-Aqsa naik ke Sidratul Muntaha itu tidak miring, tapi langsung vertikal lurus ke atas. Itu kata beliau seperti itu. Tempat yang paling tinggi dan dekat dengan langit. Ada yang mengatakan ada batu di Al-Aqsa itu termasuk batu-batu dari surga, sakhrah minal jannah, dari surga. Itu dalam tafsir Marah Labid. Baik, beberapa makna Al-Aqsa. Ada yang mengatakan kenapa kok Nabi itu Allah ampirkan ke Al-Aqsa? Di antaranya adalah untuk membungkam mulut-mulut kaum kafir Quraisy. Karena ketika Nabi selesai Isra Mi'raj, mereka tanya, "Wahai Muhammad, dari mana?" "Saya jalan dari Al-Aqsa, kemudian setelah itu bertemu Allah Subhanahu wa taala, Mi'raj." Mereka enggak percaya kan? Mana mungkin Al-Aqsa? Tanya, "Emang berapa pintu di sana? Berapa jumlah tiangnya?" Ditanya semuanya. Dan Nabi ketika itu Allah tampakkan sehingga beliau bisa menjelaskan kepada kaum kafir Quraisy, sehingga mereka pun terbungkam gitu. Oh, ternyata benar ya. Artinya yang beliau sampaikan itu benar. Bahwasanya beliau menurut mereka tidak pernah ke Al-Aqsa, tapi beliau bisa menjelaskan tentang kondisi Masjid Al-Aqsa walaupun itu hanya satu malam. Dan itu dalam hadis yang sahih, Nabi waktu itu juga enggak ingat juga berapa jumlah tiangnya, pintunya, tapi ketika orang Quraisy, kafir Quraisy itu bertanya begitu, Allah tampakkan itu Al-Aqsa di depan beliau, sehingga beliau bisa menjawab ini jumlahnya pintu sekian dan seterusnya, sehingga membungkam kaum Quraisy, kafir Quraisy ketika mereka mendustakan beliau dalam kejadian Isra wal Mi'raj. Baik, pertanyaan berikutnya, Ustadz, mengapa tanah Al-Aqsa menjadi tanah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala? Ini banyak tafsir. Di antaranya adalah kata para ulama, an-nawadhi'ahu Ibrahim alaihi salam. Al-Aqsa itu menjadi tempat yang diberkahi karena yang meletakkan batu pertama, artinya membangunnya itu adalah orang yang sangat Allah kasihi, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Ada yang mengatakan ma lahiqahu minal barakah, tempat yang Allah berkahi karena di situ tempat solatnya para anbiya alaihi wassalatu wassalam, Nabiullah Daud, Nabi Sulaiman dan seterusnya. Bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan bahwa yang membangun Al-Aqsa pertama itu bukan Nabiullah Ibrahim, bahkan Nabiullah Adam pun pernah ke situ. Tapi belum jadi bangunan mushola belum. Tapi Nabiullah Ibrahim yang membangunnya. Itu di tafsir Ibnu Katsir.
Nah, ini ketika Rasulullah itu selesai Isra wal Mi'raj, beliau mendapatkan perintah untuk sholat, maka beliau dengan para anbiya itu sholat di Masjid Al-Aqsa, dan Nabi kita Muhammad SAW menjadi imam. Jadi itu tempat sholatnya para anbiya. Ada yang mengatakan itu sholatnya sebelum beliau Mi'raj. Ya, jadi ketika Nabi mampir ke Al-Aqsa, itu datang semua Nabi, datang, beliau bahkan melihat Nabiullah Musa, melihat Nabiullah Isa. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis itu, yang paling mirip dengan saya adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Isa itu mirip siapa sahabatnya, begitu dalam sebuah hadis itu di Sahih Muslim. Jadi itu beliau mengimami semua nabi di Masjid Al-Aqsa. Ada riwayat itu sebelum beliau Mi'raj ke langit, ada riwayat setelah beliau Mi'raj ke langit. Cuman dia beberapa ulama yang merojihkan itu setelah beliau Mi'raj ke langit. Ketika masuk ke pintu pertama ketemu Nabi para anbiya kan begitu ya, sampai langit ketujuh. Akhirnya ketika beliau selesai dapat perintah wahyu sholat 5 waktu, beliau turun dan diikuti oleh para nabi sholat jamaah di Al-Aqsa. Itulah sebab keberkahan di Al-Aqsa. Berikutnya kalau kita melihat kenapa Allah berkahi, karena Nabiullah Isa alaihissalam itu juga beliau mengiklankan dakwahnya kepada Allah di Al-Aqsa. Bahkan Nabiullah Sulaiman, Nabiullah Dawud juga beliau pernah di situ. Ada yang mengatakan keberkahan itu karena banyak makam-makam Nabi yang ada di sekitar Al-Aqsa. Nabiullah Musa ketika dalam hadis yang sahih, ketika beliau hendak meninggal dunia, Allah kirimkan malaikat maut untuk mencabut nyawa beliau. Sama Nabiullah Musa ditempeleng itu. Sampai satu riwayat matanya malaikat Israel itu sampai lepas itu satu. Akhirnya Israel sowan pada Allah, ya Allah, Engkau kirimkan aku kepada hambaku yang enggak pengen mati. Akhirnya sama Allah sampaikan kepada Nabi Musa, kul lahu, sampaikan pada dia, suruh tangannya Nabi Musa itu menempelkan telapak tangannya ke punggung sapi. Tempelkan begitu, sejumlah bulu-bulu yang menempel di tangan akan ditambahi usia setahun. Dan setelah itu tempelkan banyak ini. Nabi Musa tanya, setelah ini apa? Setelah semua ini selesai, apa kemudian? Ya mati lagi, mati juga. Daripada mati nanti, ya mending mati sekarang gitu. Al-an, sudah sekarang aja matinya. Karena nanti setelah dihitung, ujung-ujungnya mati juga kan begitu. Akhirnya beliau meninggal dan beliau minta dimakamkan di dekat Masjid Al-Aqsa dengan jarak yang dekat seukuran lemparan kerikil dari Al-Aqsa itu. Dan Nabi mengatakan, kalau kalian di sana bersama dengan saya, akan saya tunjukkan makam Nabiullah Musa itu di dekat satu tumpukan tanah begitu, tanah merah itu di situ. Dan Nabi ditunjukkan oleh Jibril tempat makam Nabiullah Musa alaihi salam di Masjid Al-Aqsa di dekat situ. Baik, itu yang pertama. Jadi Al-Aqsa itu adalah tempat alladzi barakna haulah, tempat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa najjaynahu wa lutan ilal ardhil lati barakna fiha lil alamin. Bahwa Allah taala selamatkan Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Lut ke tanah allati barakna fiha, yang telah aku berkahi, ya, lil alamin, untuk semesta alam. Kata para ulama dalam tafsir Al-Alusi diterangkan, allati barakna fiha, tanah yang Allah berkahi mana itu? Ai ardus Syam, tanah Syam, yaitu tanah di daerah Palestina. Baik, dan ayat-ayat yang lain. Kata Syekh Ibnu Taimiyah bahkan lebih dari 5 ayat tentang keutamaan Al-Aqsa. Yang kedua, para guru yang saya muliakan, Al-Aqsa tadi ya, tanah yang diberkahi dan tanah tempat Isra
Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tanah yang istimewa, sejarah, sehingga Nabi ketika hendak Isra wal Mi'raj sama Allah diampirkan dulu dan jadi imam untuk seluruh anbiya. Kata para ulama, ini ada isyarat bahwa sebenarnya Al-Aqsa itu tanahnya para anbiya sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian diserahkan perawatannya, diserahkan untuk pengurusannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau diperintahkan jadi imam ya waktu itu oleh Jibril alaihi salam. Kemudian yang ketiga, Al-Aqsa adalah kiblat pertama bagi kaum muslimin. Yang pertama, ketika Nabi kita Muhammad SAW beliau dapat perintah Allah untuk 5 waktu ya setelah Isra Mi'raj, maka beliau ketika menghadap ke kiblat itu mengarahnya sama Allah diperintahkan kemana? Ke Al-Aqsa, ke Baitul Maqdis, kurang lebih 16 bulan. Itu beliau menghadap ke Al-Aqsa 16 bulan. Jadi setahun berapa bulan? Setahun 3 bulan ya. Jadi 16 bulan itu ke Al-Aqsa. Dan waktu itu ketika Rasulullah itu kiblatnya Al-Aqsa, ya ini kaum Yahudi itu mengejek Nabi. Gimana atau Muhammad ini? Beliau tidak mengikuti agama kami, tapi kiblatnya ikut-ikutan sama kaum Yahudi begitu. Sehingga bahkan kata kaum Yahudi, seandainya tidak karena agama kami, Nabi nggak tahu kemana arah kiblatnya, begitu kata kaum Yahudi. Diajak begitu. Sampai kemudian beliau ingin agar Allah memalingkan Al-Aqsa itu dari kiblatnya dari Al-Aqsa kepada Masjidil Haram. Allah sampaikan, qad nara taqalluba wajhika fis sama, ya kan? Artinya aku melihat wahai Muhammad engkau sering menghadap ke arah langit. Nabi ingin turun wahyu agar Allah itu perintahkan untuk memalingkan wajah beliau dari menghadap Al-Aqsa kepada Masjidil Haram, karena yang pertama itu tempat musola tertua ya, sebelum Al-Aqsa. Yang kedua karena untuk menyelisihi kaum Yahudi. Kalau enggak karena itu beliau pun sangat cinta dengan Al-Aqsa. Baik, itu yang pertama. Ini diriwayat Bukhari Muslim. Dan itu beliau dapat wahyu itu ketika beliau sedang sholat asar, sehingga pas sholat langsung putar. Yang awalnya ke Al-Aqsa langsung menghadap ke arah Bait Masjidil Haram, dan sekarang diabadikan jadi Masjid Qiblatain. Kalau ke Madinah ada Masjid Qiblatain, masjid 2 kiblat. Nabi di situ sholat ke Al-Aqsa, kemudian ke Masjidil Haram dalam sholat yang sama, yaitu sholat asar. Baik, yang keempat, yang Al-Aqsa adalah tempat ibadah kedua yang dibangun di muka bumi. Ini ada sebuah hadis dari Ibrahim At-Taimi dari ayahnya, dari Abu Dzar radhiyallahu an. Ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Kata Abu Dzar, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a fil ardi awal? Masjid apa yang pertama dibangun di muka bumi? Ini kata Abu Dzar. Sabda Nabi, qala al-Masjidul Haram. Masjidil Haram itu yang pertama dibangun di muka bumi ya. La masjidun inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudal lil alamin. Masjid pertama yang Allah bangun, yang dibangun ya di muka bumi ini adalah Masjidil Haram. Itu yang pertama. Kemudian kata Abu Dzar, qultu tsumma ai, apalagi setelah Ka'bah, Masjidil Haram? Sabda Nabi, Masjidil Aqsa, Masjid Al-Aqsa itu yang kedua. Qultu, kata Abu Dzar, kam kana bainahuma,
berapa jarak pembangunan Al-Aqsa dengan Masjidil Haram? Sabda Nabi, arba'una sanah, 40 tahun. Nah, setelah Nabi Ibrahim itu membangun Masjidil Haram, kemudian Allah perintahkan untuk membangun Al-Aqsa, jaraknya 40 tahun. Jarak dari kedua pembangunan tersebut 40 tahun. Ini dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi ini makanya ada riwayat Nabiullah Sulaiman membangun Al-Aqsa itu beliau merenovasi. Karena yang membangun pondasi pertama kali adalah Nabiullah Ibrahim alaihis salam. 40 tahun setelah beliau membangun Masjidil Haram. Itu Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Yang kelima, ini ada hadis menarik ini. Ini hadis perawinya juga thiqat. Dari Abu Umamah Al-Bahili. Beliau mengatakan Rasulullah bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati, tidak henti-hentinya satu kelompok dari umatku, alad dini zahirin, yang selalu memperjuangkan atau memenangkan agama. Alad din atas agama, zahirin mereka menampakkan, memperjuangkan agama, menegakkan agama. Li'aduwihim qahirin, li'aduwihim terhadap musuh-musuh mereka, qahirin mereka bisa memaksa musuh-musuhnya, menekan, memerangi musuh-musuhnya. La yadhurruhum man jabahum, tidak membahayakan mereka, riwayat yang lain man khalafahum, tidak membuat bahaya mereka orang-orang yang menyelisihi mereka. Jadi musuhnya kaum munafikin yang mencemooh mereka, menyerang mereka, tidak membahayakan mereka. Illa ma asabahum min la'wa, kecuali yang menimpa mereka dari al-la'wa. Apa itu la'wa? Yaitu syiddah wa dhiki ma'isyah, kehidupan yang tadi, kemiskinan, terbunuhnya keluarga, itu yang mereka dapatkan. Tapi kalau dibasmi musnah tidak bisa. Mereka akan selalu menang hatta ya'tiyahum amrullah, sampai datang hari kiamat. Selalu menang mereka. Wahum kadzalik, dan mereka itu seperti itu. Qalu, ini kata para sahabat, wa ainahum, di mana mereka itu? Kelompok yang selalu menang itu di mana? Sabda Nabi, qala bi Baitil Maqdis, di Baitul Maqdis, wa akna fi Baitil Maqdis, dan di emperannya Baitul Maqdis. Ini taifah, kelompok yang akan selalu menang. Ini juga menarik ini. Artinya kenapa kelompok? Kan ternyata pasukan yang berperang ini enggak semua rakyat Palestina, enggak. Kelompok. Hamas ini kan kelompok. Kelompok. Dan ini juga Masya Allah ya. Kalau kita kelompok dari umatku yang akan selalu menang. Sabda Nabi di mana? Di Baitul Maqdis dan emperan Baitul Maqdis di Syam. Kemudian berikutnya, ini tanah Al-Aqsa, ini adalah tanah yang Nabi janjikan akan hadir kekhalifahan yang terakhir nanti. Ini ada hadis riwayat Abdullah bin Haulah, dan ini riwayat dari ulamanya yang meriwayatkan Al-Hakim, kata beliau sahih hadisnya ini. Pernah suatu ketika Rasulullah itu meletakkan tangan beliau di atas kepalanya Haulah, begini, ditempelkan. Tsumma qala, kemudian kata sabda Nabi, ya ibna Haulah, wahai ibnu Haulah. Ini namanya Abdullah bin Haulah, maka dipanggil wahai putranya Haulah, begini. Idza ra'aital khilafah, kalau engkau melihat kekhalifahan, qad nazalat, telah turun terjadi ya di tanah muqaddasah, di tempat Baitul Maqdis, maka sungguh waktu itu ini hadisnya begini. Faqad danat az-zalazil wal balabil. Waktu itu akan terjadi guncangan yang hebat dan fitnah yang besar. Al-umur al-'idham, akan ada kejadian besar ya, peperangan dan lain sebagainya.
Wasaah sabda Nabi, dan hari kiamat waktu itu akrab lebih dekat minan nas kepada manusia min yadi hadhihi ila ra'sika, daripada tanganku ke kepalamu. Artinya apa? Tanda nanti kalau itu Al-Aqsa sudah menang, sudah ada kekhalifahan di sana, ketika itu muncul huru hara hal yang besar, sabda Nabi, hari kiamat sudah sangat dekat seperti tanganku ini di kepalamu ini, sangat dekat sekali. Ini hadis riwayat Hakim, kata beliau hadisnya sahih. Jadi ini nanti kekhalifahan kaum muslimin itu di sana Al-Aqsa ini. Dan ini juga menarik ya. Kalau kita melihat hadis yang lain, itu yang ke-8. Nanti kita akan bahas, kita rangkum. Sabda Nabi, orang yang ke Al-Aqsa itu kalau kita sholat di sana, dan semoga kita semua bisa ke sana ya, bisa sujud di sana, bisa ibadah di sana. Sabda Nabi, siapa yang sholat di sana, Allah akan ampuni dosanya. Ada sebuah riwayat hadis dari Imam Ahmad dan Nasai, kata para ulama ini sahih hadisnya. Syekh Albani mengatakan juga sahih, dari Abdullah bin Amr, bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman lamma bana Baitul Maqdis, ketika beliau membangun Al-Aqsa, Baitul Maqdis, beliau minta kepada Allah 3 hal. Ini Nabi Sulaiman membangun artinya merenovasi, karena yang pertama membangun adalah Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Yang pertama beliau minta sa'alallah azza wa jalla hukman yusadifu hukmahu. Beliau minta agar diberikan hikmah dalam memberikan hukum, memerintah rakyatnya, sehingga hukum yang beliau sampaikan itu, kebijakan yang beliau sampaikan itu sesuai dengan yang Allah inginkan. Yang kedua, beliau minta kerajaan la yambaghi li ahadin min ba'dih, yang tidak diberikan kepada seorang pun setelah beliau. Allah beri juga itu. Yang ketiga, beliau minta kepada Allah ketika selesai membangun Al-Aqsa, beliau minta agar apa? Alla ya'tihi ahadun, tidak datang seorang pun ke Al-Aqsa kecuali ya untuk sholat ya, kecuali dia keluar dalam kondisi sudah diampuni oleh Allah dosanya, seperti bayi yang baru lahir dari ibunya. Ini doa Nabi Sulaiman alaihis salam. 3 hal itu. Nah, kemudian Nabi juga mendoakan tanah Al-Aqsa ini. Pernah sudah kali Rasulullah mendoakan, Allah berikanlah ya Allah berkailah fi madinatina wa fi muddina wa sa'ina. Nabi mendoakan supaya diberkahi tanah Madinah, tanah Mekah, kemudian Syam dan seterusnya. Dan beliau mendoakan supaya tanah Syam yang sudah berkah ini ditambah keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan lain-lain ya, bahkan nanti sabda Nabi, tanah mahsyar, nanti di mahsyar yang ketika kita semua sudah meninggal dunia, Allah lipat ini bumi jadi hamparan luas, itu juga kita kumpulnya di Syam. Di Syam itu tempat tanah mahsyar nanti di setelah hari kiamat. Baik, itu beberapa hal ya, dan masih banyak hal yang lain tentang tanah Palestina, tanah Al-Aqsa, tanah Syam, tentang kemuliaan tanah Syam. Nah, saat ini kalau kita melihat ya, perjuangan kaum muslimin di sana ya, di bawah kadang-kadang ya, ketika mereka tidur malam, mereka nggak tahu bisa bangun apa tidak ya. Ya, setiap saat bisa dirudal, bisa dibom dan lain sebagainya. Tapi mereka tetap teguh imannya, nggak takut gitu. Ini kalau kita melihat ya, ada hadis tentang itu. Rasulullah bersabda bahwa nanti ketika akhir zaman ada banyak fitnah pada umatku, peperangan dan lain sebagainya. Iman yang terkuat ya di tanah Syam itu iman yang terkuat. Pernah Nabi itu mimpi melihat Jibril alaihissalam. Ini ada hadisnya, saya akan bacakan. Ini hadis tentang keutamaan Al-Aqsa. Beliau pernah mimpi
Hadis riwayat Amr bin As. Bainama ana fi manami. Ketika saya sedang tidur, sabda Nabi, tiba-tiba datang malaikat Jibril kepadaku, fahamalat amudul kitab, diambil tempat kitab Al-Quran itu, diambil dari bantal Nabi, di tempat diambil, kemudian ditarik, maka saya ikuti, nih kemana nih, tiba-tiba ada cahaya, beliau ikuti, dan itu sampai ke tanah Syam. Kemudian Rasul bersabda, ala fal imanu, ingatlah bahwa iman itu haitsu taqa'ul fitan, ketika datang fitnah-fitnah itu bisyam, adalah di tanah Syam. Jadi iman itu nanti ketika datang fitnah, yang paling kokoh imannya, teguh imannya adalah ahli Syam itu. Dan itu bisa kita saksikan di Palestina ya. Anak-anak kecil walaupun mereka kehilangan orang tuanya, kehilangan ibunya, tetap tegak teguh ya, mereka tidak pengecut ya, bahkan mereka berani dengan lantang untuk melawan kaum Yahudi waktu itu. Baik, ini beberapa hal, dan insyaallah mudah-mudahan bisa membuat kita termotivasi ya, untuk bahwa tanah Syam tanah yang diberkahi oleh Allah. Bahkan Rasulullah bersabda, la tasyuddur rihal, janganlah kalian memaksakan diri untuk bepergian kecuali ke 3 masjid. Mana itu? Masjidil Haram, yang kedua Madinah Nabawi, yang ketiga Al-Aqsa. Bahkan sholat di Al-Aqsa itu seperti seolah-olah seperti seperempat sholat di Nabawi. Ya, seperempat di Nabawi. Jadi, dan ada ulama yang mengatakan kenapa namanya Al-Aqsa? Karena itu masjid yang paling jauh, artinya apa? Paling jarang dikunjungi, padahal banyak keutamaan yang Allah sampaikan di sana. Ya, itu namanya Al-Aqsa, paling jauh. Makanya mudah-mudahan kita semua ya tergerak hati kita, dan semoga kita diberikan umur oleh Allah bisa sujud di Al-Aqsa. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, saat ini tanah Al-Aqsa sedang berjuang ya kaum muslimin. Dan memang ini sudah Nabi janjikan nanti di hari kiamat akan ada fitnah yang begitu besar, fitnah yang begitu agung di daerah Al-Aqsa itu. Dan kata sabda Nabi tadi ya sudah saya bacakan, kalau kalian melihat ada kekhalifahan, ada fitnah pada waktu itu, maka yang paling kokoh imannya adalah Al-Aqsa yang di daerah Syam itu. Apa tugas kita? Nah ini yang penting. Rasulullah bersabda, man lam yahtam bi amril muslimina falaysa minhum. Siapa yang tidak ada peduli terhadap urusan kaum muslimin, maka bukan termasuk golongan mereka. Man lam yahtam bi amril muslimina falaysa minhum. Orang yang tidak ada peduli terhadap urusan kaum muslimin bukan termasuk golongan mereka. Dan Allah sampaikan juga dalam Al-Quran, wala tanaza'u fatafshalu, janganlah kalian bercerai-berai, akan lumpuh kalian dan hilang kekuatan kalian. Kalau kita melihat ya, itu Palestina, Israel itu tanah kecil dalam peta itu. Kelilingnya itu kan negara-negara besar, negara-negara Arab, ya kan? Mulai dari Mesir, ya kan? Lebanon dan seterusnya. Kemarin ada rapat OKI yang ya Liga Arab. Ya walaupun agak sedih juga gitu. Harapan kita kan mereka bersatu untuk melawan teroris Israel. Tapi ternyata 9 negara Arab itu yang kaya raya itu tidak mau memutuskan kerjasama dengan Israel. Itu yang repot. Jadi masih terpecah belah gitu. Negara yang saat ini itu getol membela Palestina itu ya Yaman. Padahal Yaman itu negara yang enggak diperhitungkan. Sangat miskin di antara negara-negara yang kaya. Saya tinggal di Yaman 5 tahun. Sebelah Yaman itu Saudi Arabia, kaya raya. Sebelahnya lagi Oman,
kaya juga. Yaman tuh kayak tertinggal gitu. Tapi mereka punya kekuatan yang besar. Pernah saya juga ada merenung, ada hadis Nabi itu pernah Rasulullah mendoakan itu dua. Ya Allah berkailah Syam kami dan Yaman kami. Pernah ada hadis begitu. Saat ini negara yang mengirimkan berani terang-terangan membela Palestina sampai mengirimkan drone sama rudal itu ya Yaman. Semalam saya dapat info dari guru saya di Yaman. Itu pemerintah Yaman sudah berkali-kali dapat pesan dari Amerika. Jangan ikut campur dengan Israel. Itu kecaman yang berat dan tawaran yang menarik. Kamu kalau nggak ikut campur atau bisa membantu Israel, akan saya beri begini dan luar biasa. Kata pemerintah Yaman apa? Seandainya kalian berikan kepadaku harta seluruh dunia ini, kami akan tetap sama Palestina. Ini Yaman. Padahal negaranya itu negara yang tadi, yang miskin. Kalau kita tahu orang Yaman itu sangat miskin. Tapi mereka punya kekuatan iman yang begitu kuat di daerah Yaman. Sebelahnya yang sebelahnya Saudi Arabia, Masya Allah. Ya, justru itu yang menolak. Bahkan ketika Yaman itu mengirimkan drone ke Israel, yang menghalangi itu ya tetangganya sendiri. Dihantam sehingga nggak sampai ke Israel. Jadi itulah makanya kita ya justru dengan peperangan ini akan tampak mana Muslim yang betul-betul, walaupun ya warganya banyak yang membela Palestina, warganya. Dan ini juga, tapi kalau pemerintahnya itu masih belum mau memutuskan hubungan dengan Israel, pemerintahnya. Dulu pernah ada Raja Faisal di Arab Saudi, itu sampai beliau kuat Raja Faisal itu. Beliau ketika Israel Israel menyerang Palestina, beliau tutup semua minyaknya, nggak mau impor minyak, ekspor minyak ke negara Barat Israel, sampai kelabakan mereka. Itu tank-tank nggak bisa bergerak itu kalau nggak ada minyak. Dan akhirnya ada ponakan Raja Faisal pulang dari Amerika. Ketika disambut, beliau dekatkan kepala beliau untuk menyambut putranya itu, ajak ngobrol, ditembak dengan 2 tembakan sama ponakan sendiri yang pulang dari Amerika. Ya begitulah. jadi ya itu makanya tapi alhamdulillah beberapa negara sudah, walaupun negara pemerintahnya tidak pro Palestina, cuman rakyatnya sudah pro Palestina. Jerman misalnya, ini kan nggak boleh berkibar Jerman, nggak boleh ini. Tapi rakyatnya sudah berbondong-bondong membela Palestina. Nah, apa yang kita bisa kerjakan? Ya paling tidak tadi keresahan kita dengan doa minimal. Itu minimal dengan doa. Jangan sampai kita cuek, tidak ada doa. Bahkan saya punya guru Habib Abdullah Baharun di Yaman beliau mengatakan, jadikanlah minta untuk merdeka Palestina ini sebagai hajatmu dalam setiap doamu. Hajat kita minta kepada Allah, minta sehat, minta rezeki, itu pun kita bisa khusyuk. Tapi minta untuk Palestina kurang khusyuk. Kenapa? Karena belum menganggap sebagai hajat. Nah, kita minta ini adalah tanah suci yang harus kita muliakan, harus kita jaga, yang oleh Nabi disampaikan untuk kalian kunjungi itu Palestina. Ada hadis riwayat Ibnu Majah. Ya Rasulullah, aftuna an Baitul Maqdis. Ya Rasulullah, berikan kami fatwa tentang Baitul Maqdis. Sabda Nabi, kalian datanglah ke sana. Datang ke sana ke Baitul Maqdis. Fasallu fihi. Salatlah kalian di Baitul Maqdis. Salatlah kalian sana. Datanglah ke sana, kemudian sholat di sana. Kemudian kata para sahabat, gimana kalau nggak bisa, jauh, perang? Nah, kalau kalian nggak bisa ke sana, kirimkanlah zait, kirimkanlah minyak
untuk menerangi lampu-lampu di Masjid Al-Aqsa. Itu perintah Nabi. Kita disuruh untuk apa? Artinya bukan mesti minyak kita kirim ke sana, bukan. Artinya kita untuk perhatian ke sana. Ya, perhatian ke sana, perhatian untuk paling enggak doa tadi, minimal doa minimal. Kalau enggak bisa ngirimkan minyak ya doa gitu, minimal begitu. Masa ngirim doa enggak bisa. Nah, yang kedua tadi, kalau kita ada hal-hal yang kelonggaran rezeki ya kita bisa kirimkan. Nah, bahkan saat ini yang kemudian fatwa MUI itu ya sudah haram ya hukumnya ya, membeli produk yang mendukung Israel. Karena memang begitu. Kemarin belum lama ada berita bahwa DPR, Parlemen Amerika itu menyetujui dana bantuan untuk Israel kurang lebih 250 triliun. Dari mana itu dananya? Dari anggaran negara Amerika. Dari mana anggaran itu? Ya dari royalti dari berbagai perusahaan, di antaranya selain pajak ya. Dari mana royalti itu? Ya dari kita yang membeli produk mereka itu. Kita beli produk mereka sehingga itu dana bisa dipakai untuk membantu Israel. Maka kita ya Ustadz kan mahal, produk sendiri mahal, gimana? Ya kalau mereka berjihad dengan nyawanya, masa kita nggak berani berjihad dengan harta kita kan gitu. Agak mahal-mahal sedikit tapi kan justru membantu saudara kita warga Indonesia yang punya produk kan begitu kan, daripada untuk membela produk yang memusuhi kaum muslimin. Dan saat ini kaum muslimin sadar bahwasanya banyak produk kita itu yang masih terjajah ya. Ya mulai sabun, sampo dan lain sebagainya banyak yang itu punya asing, punya mereka, punya Israel, punya Amerika dan seterusnya. Baik ya, makanya ini saat momen kita untuk ya membangkitkan ekonomi kita, untuk membantu kaum Palestina dengan doa kita, dengan tidak membeli produk yang mendukung Palestina, dengan donasi ya, dan lain sebagainya yang bisa kita kerjakan. Termasuk ya tadi bikin status kadang, Ustadz itu kan WhatsApp kemudian Facebook kan juga punya Israel kan gitu kan. Lah bagaimana itu? Ya minimalnya kita pakai untuk senjata makan tuan. Ya kan begitu, minimal begitu. Dulu Jerman itu kan hampir rakyatnya juga nggak bela Palestina dulu. Kenapa? Karena pemerintahnya itu yang dicekoki infonya tentang yang jelek-jelek tentang Palestina. Jadi karena pro dengan Israel. Tapi begitu ada medsos, ada WhatsApp, sehingga mereka tahu bagaimana biadabnya Israel, sehingga walaupun pemerintahnya mendukung Israel, rakyatnya mendukung Palestina. Dengan tadi dikirimi info media sosial dan seterusnya. Baik, itu beberapa hal. Ada yang mau ditambahkan? Mohon maaf ini kajiannya agak kemana-mana, tapi ini mudah-mudahan bisa membuat kita semakin tahu bagaimana Al-Aqsa itu tanah yang diberkahi oleh Allah, tanah bagi kita kaum muslimin. Baik, silakan ada yang mau disampaikan? Ada yang mau ditambahkan? Silakan. Ini diskusi aja lah, diskusi. Oh enggak, kajian. Oh, silakan. Ada yang mau disampaikan? Iya, betul. Produknya enggak haram, produknya halal. Jadi kalau dalam ilmu fikih itu seperti kita menjual pisau. Menjual pisau itu halal hukumnya. Tapi kalau kita tahu ini perampok, kita jual kepada dia untuk merampok. Ini namanya apa? I'anah ala maksiyah, membantu orang untuk maksiat. Ini haramnya di situ. Ustaz, saya sudah kadung beli, bagaimana ini? Ya dipakai aja. Tapi jangan beli lagi kan gitu kan. Karena haramnya itu kan ketika sudah keluar fatwa. Kalau mau pakai fatwa itu. Tapi sebelum itu ya belum kena hukum haram. Jadi memang jadi jual belinya ya sah. Jual belinya sah dan hukumnya halal jual belinya itu. Tapi haramnya kenapa? Membantu orang lain untuk maksiat. Bikin hotel ya halal saja. Tapi ini ada pasangan bukan suami istri
nyewa kamar, ya kan? Ya. Kita izinkan, itu haram. Kenapa haramnya? Bantu maksiatnya itu yang haram, bukan nyewakan hotelnya, bukan. Begitu ya. Jadi produknya itu halal, tapi karena ada unsur membantu orang untuk berbuat maksiat, membunuh kaum muslimin, itu di situ letak keharamannya. Produknya ya halal saja. Bahkan sudah ada beberapa produk yang ada cap label halalnya oleh MUI kan, sebelumnya kan begitu. Tapi karena ada kejadian begini, haramnya kenapa? Karena membantu orang untuk berbuat maksiat. Di situ letak haramnya. Bukan produknya, bukan. Jadi ada yang haram karena memang produknya haram, ada haram karena hal yang lain. Ada hal yang lain. Tapi kalau bagaimana hukum saya sekarang membeli barang itu, barang produk Israel, sah apa enggak? Ya sah, ya sah. Sah. Karena haramnya bukan pada rukun jual belinya. Sama kayak sholat misalnya. Saya nyuri pakaian, nyuri kopiah buat sholat, Allahu Akbar. Sah apa enggak sholatnya? Ya sah. Yang penting rukunnya sesuai, ya punya wudhu, ruku, ya sah. Tapi dia dosa kenapa? Nyuri pakaiannya itu yang dosa. Jual beli ketika khutbah Jumat, haram apa enggak? Haram. Kenapa? Mengganggu orang untuk khutbah Jumat. Orang enggak jadi ikut khutbah. Kenapa? Jual beli. Sah apa tidak? Ya sah saja. Ada penjual, pembeli, ada duitnya, rukunnya terpenuhi, sah jual belinya. Tapi haram. Kenapa? Orang enggak jadi dengar khutbah. Jadi seperti itu. Jadi bukan pada zatnya, ya, tapi karena ada hal yang lain yang membuat dia itu haram. Jelas ya? Ada lagi yang mau sampaikan mungkin? Tambahkan? Cukup ya? Oke, mudah-mudahan apa yang kita kaji Allah ridhai, Allah berkahi, dan semoga kita semua ya, diberikan oleh Allah rasa persatuan ya. Ada kerisauan dengan kaum muslimin dimanapun berada. Rasulullah bersabda, orang Islam itu seperti satu jasad. Kalau ada yang sakit, maka yang lain juga ikut sakit. Kalau ada yang perlu bantuan, maka yang lain juga harus tergugah untuk memberikan bantuan. Rasulullah bersabda, wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhi. Allah akan membantu saudaranya ketika saudaranya membantu saudaranya. Maka Allah akan membantu hambanya ketika hamba itu membantu saudaranya. Mudah-mudahan kita peduli dengan doa kita, ya kunut nazilah, doa setelah sholat, dengan donasi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan itu memberikan keberkahan buat diri kita, kemudahan untuk kaum muslimin di sana, dan semoga Allah segera memberikan kemenangan untuk saudara kita di Palestina, dan semoga kaum Yahudi yang sedang menjajah Palestina segera Allah musnahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala nabiyyina Muhammad kama shallaita wa sallamta ala nabiyyina Ibrahim wa ala nabiyyina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin, ya hayyu ya qayyum. Allahumma zidna wa la tanqusna, athirna wa la tu'thir alaina, akrimna wa la tuhinna, asturna wa la tafdhahna. Laka rabbi fi anfusina fadhallilna wa fi a'yunin nasi fa'azimna. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhl, wa na'udzubika min ghalabil dain wa qahril rijal. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghna fadlika amman siwak. As'aluka ya Allah ya Rahman imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa ilman nafi'a wa ilman la yunsa wa khuluqan mustaqima wa dhurriyatan tayyibah wa rizqan halan wasi'an mubaraka wa shifaan min kulli da'. Allahumma sallimna wa sallimil muslimin min mudhillatil fitan. Allahumma sallimna wa sallimil muslimin minal fitani wal ihani wal mihan. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan. Allahumma ansuril mujahidina fi sabilika fi kulli makan. Allahumma ansuril mujahidina fi Ghazzah.
Allahumma ansuril mujahidin fi Filastin, Allahumma ansurhum nasran aziza, Allahumma ansurhum nasran aziza waftah lahum fathan qariban mubina ya rabbal alamin. Allahumma ahlikil kafarata wal yahuda wal musyrikin wal zalimin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma alayka bihim, Allahumma alayka bihim innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Banyak khilaf, banyak kalam, mohon dimaafkan. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur